Mohon saya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala abil qasim rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad gamaril wujud fi hadal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para masyayikh, para ustaz, tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya saya muliakan, wabil khusus Sayyidil Walid Al-Habib Hashim bin Abi Bakar Al-Idrus, Gus Badruddin Kamal, Ustadz Fadrul Aman Syarif, Ustadz Abdul Razak yang sangat saya muliakan, para keluarga besar dari Mbah Ngastoharjo dan Mbah Marfu'ah yang hadir dalam kesempatan di siang hari ini, yang insya Allah ini banyak yang hadir dari keturunan beliau, baik yang dari dalam kota ataupun yang dari luar kota ya. Yang semuanya sangat saya muliakan. Tak lupa kepada para undangan yang hadir dalam kesempatan siang hari ini, rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu tempat yang sangat mulia, yaitu masjid. Dipertemukan di satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab. Dipertemukan dalam acara yang sangat mulia, yaitu haul dari almarhum Mbah Ngastoharjo dan almarhumah Mbah Marfu'ah. Dan tadi sudah diawali pertemuan kita ini dengan membaca bacaan-bacaan yang mulia, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan dari tempat yang mulia, bulan yang mulia, acara yang mulia, dan juga bacaan-bacaan yang mulia, semua yang hadir pada saat ini dan seluruh keluarganya oleh Allah dijadikan orang-orang yang mulia. Mulia di dunia, lebih-lebih mulia kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para undangan rahimakumullah, di siang hari ini kita hadir di tempat ini untuk mengenang almarhum Mbah Ngastoharjo yang saat ini haul yang ke-57 dari beliau, dan juga almarhumah Mbah Marfu'ah yang saat ini haul yang ke-41. Jadi kita saat ini diundang dalam acara haul, dan duduk bersama kita keturunan-keturunan beliau berdua,
Ini kalau sampai hari ini putra putri dari almarhuman ini masih ada semua putra putrinya. Oh ini sudah almarhum semua. Berarti sekarang ini yang ada keturunan yang keberapa? Cucu-cucunya ya, cucu-cucunya. Alhamdulillah, saya secara pribadi ikut senang, ikut bergembira atas dilaksanakannya acara haul pada siang hari ini. Kenapa? Karena acara haul semacam ini manfaatnya sangat banyak dan manfaatnya atau keutamaannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di antara manfaat dan keutamaan acara pada siang hari ini adalah kita duduk di tempat ini dari awal tadi sudah bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa yang dapat kita jadikan bekal kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manfaat dari acara yang dilaksanakan pada siang hari ini banyaknya keturunan dari almarhuman ini, dari almarhum dan almarhumah ini yang hadir pada saat ini bertemu bersilaturahim. Ini merupakan sesuatu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan silaturahim yang dilakukan oleh keturunan dari yang dihauli pada siang hari ini bukan hanya akan menjadi sebab kita mendapatkan pahala dari Allah, tapi kedua almarhum ini juga akan merasa sangat senang ketika melihat keturunannya ini saling bertemu dan saling silaturahim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat." Jadi Nabi itu pernah mengatakan seperti ini, sesungguhnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh kalian semua, yang dimaksud adalah orang-orang yang masih hidup ya. Nah ini dilakukan oleh keturunan dari kedua almarhum ini. Semua perbuatan yang dilakukan oleh keturunannya akan diperlihatkan dan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keluarga atau kepada leluhurnya yang sudah meninggal dunia. Semua apa saja yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, perbuatannya itu akan ditampakkan oleh Allah kepada orang atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Fa in kana khairan istabshiru bihi, katanya Nabi. Kalau keturunannya, anak dan cucu-cucunya ini melakukan perbuatan yang sangat baik,
ibadah kepada Allah, senang sedekah seumpamanya, dan kebaikan-kebaikan yang lain, maka orang yang sudah meninggal dunia dari keluarganya ini akan sangat bahagia ketika melihat keturunannya ini melakukan perbuatan yang sangat baik. Termasuk yang dilakukan oleh keturunan dari almarhum pada saat ini, lah ini saling silaturahim, bertemu yang satu dengan yang lain. Lah ini pasti jenengan harus yakin bahwa apa yang jenengan lakukan pada saat ini akan membuat bahagia almarhum yang dihauli pada siang hari ini. Sebaliknya, ketika keturunan dari almarhum ini melakukan sesuatu yang jelek, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka yang sudah meninggal dunia termasuk almarhum ini akan merasa susah. Dikatakan oleh Nabi, fa in kana ghayra dzalik fad'ullah, maka mereka akan mengangkat kedua tangannya dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau matikan, jangan engkau wafatkan keturunanku yang masih hidup, yang masih senang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jangan matikan sampai engkau beri mereka hidayah, engkau beri mereka petunjuk, sehingga mereka merubah perbuatan jeleknya menjadi perbuatan yang sangat baik. Jadi ternyata apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup di dunia ini masih berhubungan, ya, dengan orang yang sudah meninggal dari keluarganya. Oleh karena itu, pertemuan semacam ini, acara haul yang dilaksanakan seperti di siang hari ini harus terus bisa dilaksanakan oleh para keturunan dari kedua almarhum ini. Dan mudah-mudahan, ya, acara seperti yang dilaksanakan pada siang hari ini bisa dilaksanakan dengan istiqomah, ya, sehingga bisa lebih membahagiakan lagi, lebih banyak lagi yang berkumpul dari keturunan almarhum, sehingga almarhum ini akan sangat merasa bahagia di alam barzakh. Kemudian para hadirin, para jamaah rahimakumullah, di antara manfaat, ya, yang bisa diambil dari peringatan haul di siang hari ini adalah pada saat ini kita bersama-sama berkumpul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah setelah ini akan diteruskan permohonan kita dengan pembacaan surat Yasin, rangkaian tahlil dan juga doa, yang pahala dari acara yang dilaksanakan pada siang hari ini diharapkan menjadi sebab para orang tua yang dihauli pada siang hari ini diberi tempat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga sekaligus peringatan kepada diri kita. Pada saat ini kita mendoakan orang yang sudah sampai kepada
takdir Allah yang bernama meninggal dunia. Dan pada saatnya, pada saat yang telah ditentukan oleh Allah, kita yang masih hidup ini juga kelak akan didoakan seperti kita berdoa untuk almarhum pada saat ini. Kenapa? Karena setiap yang bernyawa di atas dunia ini pada saat yang telah ditentukan oleh Allah itu akan bertemu dengan yang namanya kematian. Yang tidak bernyawa akan bertemu dengan yang namanya kehancuran. Famad dunya bibaqiyatin walakin nufariquha bimautin wantikhali. Setiap yang bernyawa ini pasti akan mati, dan yang tidak bernyawa pasti akan hancur. Tidak ada satupun di atas dunia ini yang bisa kekal atau hidup selama-lamanya di atas dunia ini. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan Muhammad, katanya Allah, bahwa kematian yang banyak orang yang takut atau lari dari kematian itu pasti akan bertemu dengan setiap orang yang bernyawa di atas dunia ini. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ketika manusia ini sudah meninggal dunia, maka dia akan dikembalikan, akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahui setiap perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia ini kelak harus dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di siang hari ini ya, selain kita mendoakan almarhum, ini juga acara ini menjadi peringatan kepada diri kita, kira-kira apa yang akan kita bawa di saat kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa setiap hari di langit yang nomor 2, katanya Nabi, ada malaikat yang selalu mengingatkan kepada manusia yang hidup di atas dunia ini, mengingatkan bahwa pada saat yang ditentukan oleh Allah mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 peringatan yang disampaikan oleh malaikat ini. Yang pertama dikatakan oleh Nabi Muhammad, malaikat ini memanggil, mengingatkan kepada orang-orang yang usianya telah sampai 40 tahun ke atas. Ya abna al-arba'in qaddana waqtul hasad, katanya malaikat ini. Jadi untuk orang yang umur 40 dan ini yang 40 dan lebih 40 banyak yang hadir di siang hari ini. Diingatkan yang umurnya 40 oleh malaikat, qaddana waqtul hasad. Orang yang usianya sudah 40 tahun, orang itu sudah layak atau sudah pantas andai kata rohnya, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita melihat ya, rata-rata usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Lah ini tidak lebih dari 40, 50, paling banyak 60 tahun ini sudah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah sampai kepada umur 40 tahun, lah ini sudah melewati separuh dari usia kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi memberikan peringatan keras kepada orang yang sudah usia 40 tahun ke atas. Beliau mengatakan menjawazal arba'ina walam yaglib khairuhu syarrahu falyatajahhas maq'adahu minan nar. Orang yang usianya sudah 40 tahun tapi kebaikannya itu tidak bisa mengalahkan kejelekannya, artinya umur 40 ketika tanya kepada dirinya sendiri lebih banyak baik atau bagusnya, yang ada di pikirannya adalah masih lebih banyak jeleknya daripada baiknya, diancam oleh Nabi Muhammad falyatajahhas maq'adahu minan nar. Maka siap-siap, katanya Nabi, yang usia 40 jeleknya masih lebih banyak dari baiknya, siap-siap untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang saat ini merasa usianya sudah sampai 40 tahun, lah ini sudah harus berpikir ya, bagaimana bisa memperbanyak amal perbuatan baik untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diingatkan oleh malaikat, ya abna al-khumsin, orang yang umur 50 tahun. Jadi untuk orang yang umur 50 tahun, peringatan yang pertama dari malaikat ini, ma qaddamtum, apa yang akan engkau bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita ini sudah sampai di usia 50 tahun, maka diri kita ini harus sering bertanya, berapa kali kita ini khatam Al-Quran, berapa banyak sholawat yang telah kita baca, berapa banyak istighfar yang telah kita baca, berapa banyak rakaat yang kita lakukan di tengah malam, dan dari ibadah-ibadah yang lain. Lah ini harus kita tanyakan kepada diri kita. Yang kedua, diingatkan, wa madza akhartum, ketika engkau meninggal dunia, apa yang akan engkau tinggalkan di belakangmu. Kita diingatkan oleh malaikat, kira-kira yang usia 50 tahun sampai 59, kalau meninggal dunia, bagaimana keadaan istri kita yang kita tinggalkan, bagaimana keadaan anak-anak kita yang kita tinggalkan. Apakah mereka sudah mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah anak-anak kita yang akan kita tinggalkan sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, dan lain sebagainya. Nah ini yang diingatkan oleh malaikat kepada orang yang usianya 50 tahun. Yang terakhir, malaikat mengatakan, ya abna as-sittin, orang yang usianya sampai 60 tahun ke atas. Malaikat mengingatkan, tidak ada alasan lagi bagimu, la udhra lakum, katanya malaikat. Tidak ada alasan bagimu. Karena biasanya orang itu kalau sudah usia 60 tahun ke atas, lah ini yang ada alasannya itu sudah banyak, macam-macam gitu. Coba saya ini masih kuat, saya pasti akan naik ke masjid. Kalau mata saya ini masih tidak rabun, saya pasti akan baca Al-Quran. Semua alasan itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kenapa? Karena kita pernah diberi sehat oleh Allah. Kaki kita pernah kuat untuk melangkah ke masjid, tapi tidak kita gunakan ke masjid. Mata kita pernah jelas untuk kita buat baca, tapi tidak kita gunakan untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena itu peringatan haul pada siang hari ini mengingatkan kepada diri kita, selain kita mendoakan ya para almarhum yang dihauli di siang hari ini, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, segala kekhilafannya diampuni oleh Allah. Ini juga mengingatkan kepada diri kita bahwa suatu saat kita ini akan seperti almarhum ini, akan dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan acara haul yang dilaksanakan seperti di siang hari ini bisa dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang dengan keadaan yang lebih meriah lagi, lebih banyak lagi keluarga yang berkumpul, karena apa yang dilakukan oleh keturunan almarhum pada saat ini juga akan menjadi sabab ketika jenengan itu meninggal dunia, jenengan juga akan diperhatikan seperti jenengan memperhatikan almarhum pada saat ini. Rasulullah bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Artinya kalau kita ini perhatian kepada keluarga yang sudah meninggal dunia, pasti keturunan kita ketika kita meninggal akan perhatian kepada diri kita. Tapi kalau kita tidak perhatian kepada keluarga yang sudah meninggal dunia, jangan berharap keturunan kita akan memperhatikan kita kelak ketika meninggal dunia. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini membawa keberkahan ya untuk kita dan juga kepada seluruh keturunan dari almarhum Mbah Mas Toharjo dan Mbah Marfu'ah. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada